Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan konten kali ini saya ingin kembali membahas timnas, dan tentunya di konten ini saya ingin memberikan usulan untuk di next laga. Kita masih punya laga di kandang, sebelah laga di kandang, dan ini harus bisa dimaksimalkan. Jadi usulan ini seharusnya didengarkan. Saya tidak tahu di mana mengusulkan usulan, jadi saya usulkan di sini, semoga didengar oleh khalayak ramai. Yang pastinya di next laga itu STY tidak lagi bereksperimen dengan komposisi pemain kita. Mainkan saja yang sudah terlihat maksimal dan benahi di sisi yang kurang maksimal. Sudah itu saja. Jangan melakukan lagi dan lagi eksperimen yang belum pernah dilaksanakan di suatu laga, apalagi laga sebesar kualifikasi Piala Dunia ini. Nah, jadi STY ini harus mempunyai starting 11 yang pakem. Contohnya yang sudah terlihat nyata pada saat melawan Bahrain, itu starting 11-nya sudah bagus loh itu sebenarnya. Jadi itu harus dipertahankan itu starting 11 pada saat melawan Bahrain. Oke, kita harus move on dari pertandingan kita melawan Cina. Itu kita harus move on dan kita harus fokus untuk next laga. Kita masih punya sejumlah kesempatan yang harus dimaksimalkan di pertandingan tersebut. Melawan Cina itu jangan dipasang lagi starting 11 pada saat melawan Cina. Bobrok ini. Starting 11 melawan Bahrain itu yang dipercaya lebih efisien. Tetapi ini juga berdampak pada next laga. Saya tidak menakut-nakuti. Dampaknya itu apa? Nah, dampaknya setelah melawan Cina itu, Ivar Jenner, Jay Itzes ini terkena akumulasi kartu kuning yang kemungkinan besar di next laga ini belum bisa membantu memperkuat timnas Indonesia. Jadi kita kehilangan dua pemain tonggak tersebut, Jay Itzes dan juga Ivar Jenner. Nah, ini kedua pemain ini mau digantikan siapa? Itu seharusnya STY sudah paham. Pokoknya jangan bereksperimen lagi pemain yang belum pernah diluncurkan. Jay Itzes ini bisa digantikan kalau Justin Hubner sudah sembuh, bisa dipasangkan Justin Hubner di posisi Jay Itzes ini. Dan di Ivar Jenner ini bisa ditukar posisi di Sandy Walsh, dan posisi Sandy Walsh diisi Eliano Renders. Nah, seperti itu. Malik Rizaldi itu wajib juga menjadi starting 11. Atau, nah ini dari tanda kutip ya, kalau kita di next laga ini sudah bisa diperkuat diaspora baru, itu juga ada opsi lagi. Si Jay Itzes ini posisinya bisa digantikan Kevin Dix. Kevin Dix juga dia backs bertahan yang juga sangat efisien dalam menjaga pertahanan kita. Jadi Jay Itzes ini bisa diganti posisi dengan Kevin Dix. Di permainan lini depan kita,
Kalau ada tambahan lagi, itu juga ada, bisa diganti tukar posisi ya. Kalau Mauro Zylstra, Jauro Ridwan itu sudah bisa di diaspora, jadi ke posisi 3 depan ini bisa diganti posisi dengan pemain tersebut, yaitu Malik Rizaldi, kayak Rafael Struik, Ragnar Uratmangun, itu bisa ditukar posisi dengan kedua pemain diaspora yang kemungkinan di next laga juga akan bisa memperkuat timnas Indonesia, Mauro Zylstra dan juga Jauro Ridwan. Dan ini kemungkinan yang ada di lini depan, Mauro Zylstra di tengah dan juga Jauro Ridwan di posisi penyerang sebelah kiri menggantikan Malik Rizaldi ya. Dan Ragnar ini tetap masih di lini serang di sisi kiri, itu sudah dominan, sudah efisien, itu sudah komposisi terbaik. Nah, itu yang seharusnya dilaksanakan atau paling tidak dibuat diskusi di official timnas SSI dan juga di officialnya tim dari STY. Nah, itu sebenarnya kita melawan Bahrain itu juga sangat hebat, juga sangat efisien. Kalau tidak karena wasit, kita sudah menang. Nah, seperti itu. Dan kita masih punya peluang, pokoknya kita masih punya peluang. Walaupun peluang itu semakin berat kita laksanakan, tetapi peluang itu masih ada dan masih terbuka lebar. Posisi rank 2 sampai rank 6 itu masih terselisih, poinnya itu sedikit, masih selisih poinnya itu sedikit. Jadi masih punya peluang besar untuk Indonesia itu istilahnya menuju ke rank 2, rank 3 atau rank keempat. Jadi masih terbuka lebar. Dan untuk next, saya kembali mengatakan jangan kembali bereksperimen dalam komposisi pemain. Laksanakan saja pemain yang sudah terlihat maksimal bertanding, pemain yang sudah terbiasa bertanding bersama, karena itu juga akan membantu lini pertahanan, lini build up, dan juga lini serang. Dan di beberapa pertandingan kita build up di sisi tengah itu kita masih kesusahan, dan disarankan kita build up-nya itu di sisi wing kanan atau wing kiri. Itu akan bisa lebih maksimal, dan supportnya itu juga harus tepat. Gerakan tanpa bola itu juga harus maksimal, karena di next pertandingan kita tidak lagi bisa main-main, kita harus serius dalam pertandingan kalau kita mau lolos di kualifikasi Piala Dunia ini. Oke, mungkin cukup itu. Semoga usulan ini didengar, semoga konten ini ter-up supaya pendapat di konten ini bisa dilaksanakan dan juga bisa dibuat rembukan atau diskusi. Mungkin cukup itu yang ingin saya sampaikan. Semoga kalian suka dengan cara penyampaian saya, dan semoga ini menjadikan vibe positif bagi kalian yang melihat.
Oke, kalau kalian suka bisa di like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pegiat bola.